Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Cahyono SPDGR, di mana saya mengajar di SDN 01 Landa Batahan. Dan kali ini insya Allah akan dikamani sama Ibu Damayanti, yang mana kita hari ini akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk supervisi akademik. Dan saya perkenalkan dulu, ini beliau adalah Ibu Damayanti SPD yang mengajar di kelas 4 ya Bu ya. Dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk kegiatan supervisi akademik. Dan kegiatan hari ini kita fokus ke praobservasi. Bisa kita mulai Bu ya. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan saya Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, kalau dari wajahnya kayaknya Iya. cerah ceria Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu, kita akan membincangkan atau persiapan untuk supervisi akademik IBN ya. Dan hari ini kita akan mengadakan kegiatan praobservasi ya. Ya. Siap Ibu ya? Iya. Siap. Ibu. Iya Ibu, bahwasanya tujuan dari kegiatan praobservasi ini nanti supaya Ibu lebih siap ya Bu ya, siap dalam menjalankan observasi di kelas nanti ya. Jadi apa-apa yang perlu dipersiapkan nanti kita bicarakan pada hari ini ya. Iya. Bu, ada yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran Ibu. Iya. Apa yang sudah Ibu persiapkan tujuan pembelajarannya? Ya baik Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya yaitu adapun materi yang akan saya ajukan yaitu mengenai perubahan wujud benda. Jadi adapun tujuan pembelajarannya yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Selain itu, tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi dan menganalisis perubahan wujud benda yang terjadi. Selanjutnya, peserta didik mengetahui macam-macam perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah mengetahui contoh-contoh perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti itu saya ulangi lagi ya, bahwasanya Ibu sudah mempersiapkan materinya itu adalah perubahan wujud benda ya, di mana itu ada 4 tujuan pembelajarannya ya. Oke. Ibu, karena ini ada 4 materinya juga perubahan wujud benda dan tujuannya ada 4, area pengembangan yang tidak dicapai itu kira-kira apa itu? Area pengembangannya nanti siswa dapat mengetahui perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak itu akan saya hadapkan dengan suatu masalah. Jadi berhubungan nanti dengan perubahan wujud benda itu Pak. Jadi nanti masalah itu anak itu sendiri yang harus menyelesaikan masalah yang terjadi mengenai perubahan wujud benda. Oke Bu ya. Berarti itu tadi area pengembangannya Ibu ya, dengan perubahan wujud benda. Jadi nanti anak yang akan menyelesaikan sendiri tentang perubahan wujud benda tadi Bu ya. Untuk mencapai itu Bu, tentunya kita pasti butuh yang namanya strategi atau metode atau pendekatan ya Bu ya. Strategi apa atau pendekatan apa yang sudah Ibu persiapkan? Insya Allah untuk pembelajaran yang akan saya lakukan, metode ataupun strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu PBL, yaitu problem based learning. Jadi nanti anak tersebut tadi sesuai dengan yang saya utarakan tadi, yaitu anak dihadapkan dengan suatu masalah. Masalah tersebut nanti anak itu sendiri yang akan menyelesaikannya. Ya. Berarti PBL ya Bu ya, strategi yang Ibu gunakan. Kayaknya menarik sekali Bu Ibu. Karena ini PBL Bu, saya ingin mencari sedikit tentang medianya gitu ya. Media apa yang Ibu pakai gitu. Kalau misalnya media yang Bapak tanyakan ya, kalau media pembelajaran yang akan saya pergunakan, yaitu nanti kalau dia itu mengenai perubahan wujud benda, jadi anak itu nanti langsung membawa misalnya lilin ya. Yang menyangkut dengan perubahan wujud benda itu sendiri lah Pak. Ada misalnya lilin, yaitu mencair. Ada nanti kamper. Nah, jadi nanti anak itu tahu sendiri, mereka yang mencari apa-apa contoh perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu. Berarti autentik material ya Bu ini medianya. Strateginya PBL, medianya ada lilin, ada kamper. Saya tertarik pengen langsung masuk ke kelas ini observasi langsung Bu ya. Kelihatannya Ibu sudah siap sekali nih Bu ya, dan semangat untuk kegiatan observasi di kelas. Tentunya kita jadwalkan dulu. Kira-kira kapan kita bisa observasi di kelas?
Insya Allah akan saya laksanakan karena materi kami sekarang yaitu tanggal tanggal 8 Oktober kalau nggak salah materi kami itu mengenai perubahan wujud benda. Jadi di sanalah nanti saya akan menerapkan ataupun akan melaksanakan mengenai materi tersebut. Oke, Bu. Jadi saya tulis di sini ya, Bu ya. Nanti insya Allah kita akan mengadakan supervisi akademik atau observasi di kelas itu tanggal 8 Oktober 2024 ya, Bu ya, tanggalnya, Bu ya. Mungkin ini motivasi atau saran dari saya, Ibu, nanti selama kegiatan observasi di kelas enjoy saja, Bu ya, nikmatin saja. Semoga nanti kegiatannya bisa lancar, dan jangan lupa nanti diferensiasi sama PSE-nya, Bu ya. Ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Nanti setelah itu kita menjadwalkan lagi pasca observasi. Ya. Terima kasih atas saran yang diberikan oleh Bapak. Insya Allah saya akan melaksanakan juga pembelajaran berdiferensiasi seperti tadi yang disarankan oleh Bapak ya. Terima kasih atas sarannya ya Pak. Terima kasih, Bu. Iya. Percakapannya hari ini. Terima kasih.
Tepuk konsentrasi. Semuanya ibu, silakan duduk dulu. Oke. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Lihat dulu. Udah siap untuk pelajaran Ibu? Sudah siap untuk pelajaran Ibu? Pada minggu sebelumnya, siapa yang masih ingat apa pelajaran kita pada minggu sebelumnya? Apa? Perubahan wujud benda. Ridho? Wujud benda. Wujud dari benda. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada 3 wujud atau bentuk dari benda itu. Siapa yang masih ingat? Apa-apa saja wujud dari benda itu? Coba Zahra. Bagus. Tepuk tangan untuk teman kita Zahra. Padat, cair, dan gas. Karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk atau wujud benda yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu wujud benda itu kemarin ada 3 ya, wujud benda. Wujud benda itu kemarin ada 3, benda padat, cair, dan gas. Oke, padat, cair, dan gas. Sekarang hari apa? Hari Rabu, tanggal 9 bulan 10 2024. Oke. Wujud benda itu tadi ada 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Sekarang Ibu tanya dulu. Siapa yang tahu? Kalau dia tahu berarti dia itu mengulang pelajaran di rumah. Siapa yang tahu contoh dari benda padat? Meja, bagus. Es batu, batu, kursi, papan tulis, lilin, ya bagus. Itu adalah benda padat. Kalau benda cair, madu, bagus. Air, sampo, apa lagi? Kecap. Ini benda cair. Saus, bagus. Yang sering kita minum, air. Air juga termasuk benda cair. Sekarang benda apa lagi? Benda gas. Apa contohnya? Oksigen, bagus. Parfum. Yang lain? Udara. Itu adalah benda gas. Jadi sekarang bentuk atau wujud dari benda itu, bisakah dia berubah? Bisa. Sekarang materi kita untuk hari ini adalah perubahan wujud benda. Oke. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Wujud. Oke.
Oke, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Mana semangatnya ini? Tepuk semangat. Dan sekarang anak ibu coba dikeluarkan bukunya dulu ya. Selanjutnya, adapun teknik penilaian ibu pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Itulah teknik penilaian ibu untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, anak ibu akan menonton video dulu ya, video pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Cair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cairan akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair setelah didiamkan di suhu ruangan lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas setelah terkena udara dingin lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari
Jadi nanti kita akan melakukan percobaan mengenai perubahan wujud benda. Ada jelas? Kemarin duduknya menurut kelompok yang sudah kita bagi kemarin ya. Ya, silakan. Nah, geser mejanya, geser kursinya, geser kursinya. Ini di sini aja. Sini aja. Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini satu per kelompok ya. Lilinnya nanti diletakkan di situ ya. Hati-hati nanti menghidupkan lilinnya ya. Ini nanti untuk alasnya ya. Hati-hati nanti menghidupkan lilinnya. Hati-hati nanti menghidupkan lilinnya ya. Hati-hati nanti menghidupkan lilinnya ya. Ini satu. Oh, nanti ini percobaannya ya. Ini nanti apanya? Bahan untuk percobaannya ini nanti ya, Pak. Ini satu lilinnya ya. Ini bukannya nanti. Ini nanti ya. Ini nanti coklatnya ya. Satu lagi di kalian mentega ya nak. Ini mentega ya. Oke. Ini untuk alas apanya itu? Hati-hati nanti ya. Hati-hati nanti ya. Kita matikan dulu kipasnya. Nah, sekarang silakan nanti ditulis di sini, ditulis di LKPD-nya hasil percobaan yang sudah dilakukannya. Ada jelas itu? Jadi nanti di sini kita akan mencobakan perubahan wujud benda daripada menjadi cair yang disebut dengan mencair. Silahkan ini tulis nanti. Satu orang nanti menuliskan. Silahkan. Silahkan. Oke. Silahkan. Boleh bekerja sekarang. Boleh bekerja sekarang. Silahkan. Silahkan. Silakan ditulis di sana alat dan bahannya. Satu orang menulis. Silakan dituliskan di sana.
Silakan. Coba kita cobakan. Silakan dituliskan dulu, nanti satu orang menulis. Coba yang lain, coba anak. Silakan ditulis apanya dulu. Silakan ditulis alat dan bahannya apa? Silakan ditulis alat dan bahannya. Alat dan bahannya apa? Silakan. Silakan anak ibu. Silakan ditulis dulu alat dan bahannya apa? Ya. Boleh. Pokoknya alat dan bahannya semuanya ditulis kan? Nanti coba kan dulu. Kesimpulannya nanti apa? Dicobakan dulu nak, dicobakan dulu. Ya, dibuka. Dicobakan dulu baru tahu kita. Ya, coba. Berhasil ya. Coba. Nah, jadi silakan dituangkan di apa langkah-langkah kerjanya. Iya. Apa yang pertama tadi yang kalian lakukan? Coba. Nah, coba didengarkan ya. Hati-hati ya, ini tuh pegangan itu mah. Hati-hati ya, hati-hati. Coba. Itu guna alasnya. Itu bisu itu biar nggak panas. Supaya sentuh obat naik, kasih dia obat jo. Nah, itu gunanya itu. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Apa? Bagaimana? Terserah. Berarti nanti berbeda itu nanti apanya itu. Coba kamu lagi nak. Coba. Kita akan dicatat ya. Hati-hati. Oke. Nah, berarti ini coba. Silakan dituliskan. Oke. Silakan dituliskan. Coba nakal, coba. Udah. Oke. Nah, itu lagi coba itu. Silakan bikin langkah kerjanya nanti ya. Matikan. Kalau udah dimatikan. Udah dipraktekkan tadi semua? Udah itu? Robi? Udah Robi? Coba Robi.
rubahnya. Yang pertama apa tadi? Sendok, jajanan itu bahan panaskan. Bisa? Langkah-langkahnya tadi yang pertama tadi Nama kelompok belum lagi. Boleh kelompok pencair, boleh kelompok apa? itu Terserah. menyalakan di itu menaruh mentega di atas sendok. Setelah itu baru dipanaskan, Boleh, boleh terserah. jangan lupa nanti ini buat Bantu temannya ya. kelompoknya nanti buat saya di situ mencair. Tulis lagi Sandra. Tulis saja. Kalau sudah siap silakan dimatikan lilinnya. Silakan dimatikan lilinnya. Kalau sudah siap silakan dimatikan lilinnya. Silakan dituangkan hasil diskusinya ke dalam LKPD kita. Silakan tuliskan hasil diskusi, hasil percobaan kita tadi, tuangkan ke LKPD-nya. Kasih ya. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya apa? Benda ini? Benda apa ini?
akan menjadi benda cair. Dua, kesimpulan. Lilin yang awalnya benda padat, ketika lilin dibakar, lilin itu akan berubah wujud yang disebut benda padat menjadi benda cair. Oke, ini tadi hasil diskusi dari kelompok beruang. Kata kelompok beruang, kesimpulannya lilin yang awalnya benda padat, ketika lilin dibakar akan berubah wujud yang disebut dengan benda padat menjadi benda cair yang disebut dengan mencair. Tepuk tangan untuk kelompok beruang. Oke, silakan duduk. Oke. Selanjutnya kelompok apa? Bunga. Silakan kelompok bunga maju ke depan. Akan membacakan hasil diskusinya. Akan membacakan hasil diskusi. Alat tambahan yang diperlukan: 1 sendok, lilin, korek api, mentega, dan piring. 1 langkah kerja: menyalakan lilin, memasukkan mentega ke sendok, lalu dipanaskan ke atas lilin. 2. Kesimpulan: apabila benda padat dipanaskan atau dibakar akan menjadi cair dan disebut perubahan wujud benda mencair. Oke, tepuk tangan untuk kelompok bunga. Oke, kesimpulannya kalau kelompok bunga tadi, apabila benda padat dipanaskan atau dibakar akan menjadi cair disebut dengan perubahan wujud benda mencair. Silakan yang kelompok kelinci maju ke depan. Oke. Kelompok kelinci tadi kesimpulannya coklat ketika dipanaskan akan meleleh. Bagus, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok kelinci. Silakan yang kelompok mencair maju ke depan. Ini kelompok mencair katanya. Silakan. Alat tambahan yang diperlukan: 1 lilin, 2 coklat, 3 sendok, 4 piring, 5 tisu, 6 korek api. Langkah kerja: 1 menyalakan lilin, 2 mengambil sepotong coklat lalu meletakkannya ke sendok, 3 melelehkan coklat, 4 mematikan lilin. Kesimpulan: ketika meletakkan sendok di atas lilin maka coklat tersebut akan meleleh atau mencair. Oke. Kata kelompok mencair, kesimpulannya apabila benda padat dilelehkan di atas api atau lilin, maka coklat tersebut akan meleleh atau mencair. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok mencair. Oke, anak ibu, berarti tadi anak ibu sudah mempraktekkan bagaimana yang disebut dengan mencair. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang silakan anak ibu
Iya. Jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama mencair, menguap, menyublim, membeku, mengapung dan mengkristal. Inilah perubahan wujud benda yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, mencair tadi sudah ya. Selanjutnya membeku. Apa itu membeku? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat akibat benda melepaskan kalor atau panas. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Apalagi? Selain air yang dimasukkan ke dalam freezer, contoh membeku. Apa, Arifah? Es krim yang dimasukkan ke freezer. Gimana? Apa? Contoh membeku. Apalagi? Selain air yang dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Apalagi? Apa? Bagus. Agar-agar yang didiamkan akan Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair ke gas akibat benda menerima kalor. Berarti menerima panas dia. Kalau dia itu menerima panas, benda itu menerima panas akan menguap. Apa contohnya? Air yang dipanaskan atau yang dimasak. Bagus. Itu lagi. Si Rido, apa lagi Rido? Contoh perubahan wujud benda menguap. Rido? Siapa? Menguap. Air yang terkena sinar matahari akan menguap. Ya, bagus. Bagus, baju yang dikeringkan yaitu nanti akan menguap, yaitu akan menjadi kering. Bagus. Kita lanjutkan dengan mengendap.
pembuatan gula pasir. Pertama dia itu adalah air tebu. Air tebu dia disuling sehingga dia itu nanti akan menjadi kristal atau berbentuk kristal dia. Sehingga dia itu nanti akan membentuk gula atau butiran-butiran gula. Itulah perubahan wujud benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perubahan wujud benda yang sering kita temukan sehari-hari itu ada berapa tadi? Ada 6. 1 Rino. Ada padat menjadi cair, bagus. Yang disebut dengan mencair, oke. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, mengembun. Yang keempat, mengkristal. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, membeku, oke. Itulah tadi perubahan wujud benda yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak ibu semuanya kita berdiri. Ayo kawan-kawan belajar bersama memahami tentang perubahan wujud benda sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa.
Ya, bagus. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pelepasan dan penyerapan kalor. Oh, apa lagi nak? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Perubahan benda itu ada Ya, perubahan wujud benda itu ada 6. 1. Mencair. Membeku. 6. Menguap. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini sudah disebutkan oleh temannya. Sekarang refleksinya, bagaimana perasaannya setelah mempelajari mengenai perubahan wujud benda? Senang. Oke, bagus, senang. Kenapa senang, Fatin? Karena apa, nak? Ya, bagus. Karena kami sudah mengerti mengenai perubahan wujud benda. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan penugasan lagi. LKPD silakan ditulis namanya ya. Silakan ditulis namanya. Silakan tulis nama. Silakan tulis nama. Silakan lihat panahnya ya. Silakan dilihat panahnya kemana arah panahnya itu. Silakan dilihat arah panahnya ya. Sudah siap anak ibu? Nah, ayo kita kumpulkan lagi. Silakan diantarkan ke depan. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah dikumpulkan? Sudah, oke. Sudah. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk materi kita yang akan datang,
Toh, sebaiknya kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkelindahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita ulang satu kali lagi. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat! Oke. Baik, jadi anak ibu, setelah kita tadi mempelajari materi yang tadi, ibu harapkan anak ibu mengulang pelajarannya di rumah. Coba diulang-ulang pelajarannya di rumah mengenai perubahan wujud benda supaya kita tidak tertinggal dari pelajaran yang lain. Jadi ibu harapkan menghafal atau mengulang-ulang pelajarannya di rumah. Ada di situ nak? Ada. Oke, kita tutup pembelajaran kita untuk pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Baik, Mas Cahyo dan Ibu Damayanti, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Sebelumnya sudah melaksanakan dua kegiatan, yaitu observasi, kemudian observasi pembelajaran. Nah, baik, untuk kegiatan kali ini nanti Ibu Damayanti langsung di-coach oleh Mas Cahyo. Kegiatan ini kita serahkan kepada Mas Cahyo untuk menunjukkan. Silakan Mas Cahyo untuk kegiatan. Terima kasih Pak Dori atas waktunya. Terima kasih atas kedatangannya Bu Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Damayanti ada sehat? Sehat juga. Tapi suaranya sedikit agak serak-serak lantaran ini masih mati ini Pak. Minum jahe, minum dulu ya. Biar sediakan ya. Ibu, gimana perasaannya? Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Observasi panjang ya. Oh, jujur saya katakan ya Pak, kalau perasaan saya pas Bapak masuk itu, walaupun saya sering diobservasi oleh kepala sekolah ataupun yang lainnya, tetapi perasaan saya itu nggak bisa dihilangkan kalau perasaan grogi itu Pak. Iya. Masih grogi. Iya. Walaupun walaupun misalnya antara Bapak CGP dengan guru saya ya, tetapi perasaan grogi itulah yang sampai sekarang masih belum bisa saya hilangkan. Masih grogi, cuma grogi aja Bu ya? Iya, alhamdulillah cuma grogi aja. Kita pelajaran sekarang nih ya. Ibu, kita review dulu kemarin kalau boleh tahu tujuan pembelajaran gimana? Oke. Adapun tujuan pembelajarannya kemarin yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisa perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Juga siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya berarti yang 4 kemarin Iya. kalau salahnya. Ibu, itu tadi tujuannya. Berarti sekarang adalah yang saya tanyakan adalah hari
gimana ya area pengembangannya? Area pengembangannya sesuai dengan strategi dan juga metode pembelajaran yang saya terapkan kemarin, yaitu PBL, yaitu anak dihadapkan dengan suatu permasalahan ya Pak. Jadi permasalahan itu anak itu sendiri yang menyelesaikannya. Jadi di sana area pengembangannya yaitu keterampilan dengan emosional Pak. Pengembangannya di Iya. Jadi itu kita tadi mereview tujuan sama area pengembangannya ya. Nah, kemarin kita sudah mengadakan pra sama observasi di kelas, dan hari ini insya Allah kita akan melakukan pasca ujian, yang dimana nanti kita akan merefleksikan dari kegiatan kita kemarin dan akan kedepannya untuk pengembangan sebagai kapasitas sebagai gurunya seperti itu ya. Karena kita kemarin sudah melakukan observasi Bu, kira-kira apakah sudah Ibu merasakan pembelajaran yang kemarin itu sudah berjalan baik atau belum sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya. Alhamdulillah, selama proses pembelajaran berlangsung, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik dimulai dari apersepsi, kegiatan pendahuluannya sampai dengan kegiatan intinya dan juga refleksi antara guru dengan siswa Pak. Semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Kemarin juga saya sudah melihat bahwasanya kegiatannya berjalan lancar dari awal sampai akhir sebetulnya ya. Karena sudah berjalan baik, kira-kira Ibu kalau dari angka 1 sampai 10, kira-kira pembelajaran Ibu kemarin waktu observasi di kelas itu di angka berapa? 1 sampai 10. Oke. Kalau saya melihat dari angka 1 sampai 10, nggak mungkin lah Pak angka 10, berarti kalau angka 10 itu kita itu sudah mantap sekali ya Pak. Iya. Kalau saya itu di angka 8, masih di angka 8 Pak. Angka 8 ya. Jadi Ibu merasa kemarin pembelajaran di kelasnya itu di angka 8 ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi karena Ibu tadi merasa di angka 8, jadi masih ada 2 lagi nih, 2 nilai lagi yang mencapai 10. Kira-kira di bagian mana yang Ibu merasa kurang atau mau perbaiki? Oke. Walaupun misalnya di angka 8 ya, maunya tadi di angka 10 kita. Kalau misalnya kita itu mencapai angka 10, berarti siswa itu semuanya harus aktif, baik dia dalam pembelajaran berkelompok ataupun pembelajaran yang lain. Tetapi walaupun saya membuatnya dalam pembelajaran berkelompok ataupun berdiferensiasi, tetapi masih ada lagi 1 ataupun 2 orang yang masih belum aktif. Yang kawannya nanti dia itu sudah aktif untuk dalam pembelajarannya, ada lagi misalnya 1 atau 2 orang lagi yang belum aktif, dia itu nanti asik dengan pekerjaannya sendiri, misalnya yang melamun lah dia ataupun membuat kegiatannya yang lain Pak. Jadi tadi Ibu merasa hal yang perlu diperbaiki adalah tentang mandiri siswa itu ya. Iya. Jadi masih ada siswa itu yang merenung atau kurang aktif di kelas ini ya. Karena itu Ibu mau melakukan perbaikan, saya mau tahu nih, strategi apa yang mau Ibu terapkan untuk menghadapi masalahnya? Strategi yang akan saya pergunakan untuk memperbaiki pembelajaran untuk selanjutnya itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi di sana nanti kita akan mengetahui ke arah mana anak ini yang dia sukai pembelajarannya, yaitu baik dia dengan kinestetik, visual ataupun audiovisual Pak. Ya, jadi Bu, strateginya nanti akan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti tahu gaya belajarnya seperti apa, nanti dijalankan ya. Oke Bu, kita Ibu sudah ingin melakukan perbaikan, dan saya mau tahu nih Bu, karena kita sebagai guru dan kita kemarin sudah melaksanakan observasi hal peningkatan kapasitas sebagai guru, apa yang Ibu mau lakukan pengembangannya sebagai guru? Pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu jadi dengan tadi yang Bapak katakan itu, jadi pengembangannya akan saya terapkan lagi di kelas saya, yaitu yang berdiferensiasi itu tadi ya Pak. Jadi akan saya cobakan di kelas saya supaya nanti saya melihat kalau saya pergunakan metode yang ini, apakah ada perubahannya bagi siswa saya atau tidak. Hal yang mau dilakukan berarti tadi ingin mendalami ya diferensiasi itu seperti apa gitu ya. Oke Bu, kapan kira-kira Ibu mau melakukannya?
Insya Allah akan saya lakukan dalam waktu yang dekat ini ya Pak. Karena kemarin kita sudah Bapak sudah melaksanakan observasi kepada saya. Jadi di sana saya dapat mengetahui kelemahan dari proses pembelajaran yang saya terapkan kemarin. Jadi di sana akan saya ubah kembali sehingga nanti ada perubahan dan juga yang akan saya laksanakan dalam waktu yang secepatnya Pak. Cepatnya. Iya. Oke. Berarti kalau nanti Ibu sudah menerapkannya dan ada perubahannya, berarti saya ingin bertemu Ibu lagi, kira-kira kapan bisa bertemu Ibu lagi supaya saya mau tahu ada perkembangan anak ini. Insya Allah dalam waktu minggu ini lah Pak. Minggu ini. Iya. Jadi nanti kita ketemu lagi Iya. ya. Iya boleh. Oke Bu, karena kemarin itu saya lihat semuanya sudah berjalan lancar, pembelajaran dalam lancar sampai saat ini pasca kita sudah melaksanakannya. Kira-kira apa hikmah atau sesuatu yang bisa Ibu ambil dari proses dari dari observasi sampai sekarang pasca? Kira-kira apa hikmahnya? Dari semua proses yang sudah kita lalui itu ya Pak, baik dia melalui observasi dan juga pasca observasi itu, dari sana saya bisa mengetahui kelemahan ataupun bagaimana strategi yang akan saya terapkan kepada peserta didik saya supaya ada perubahan pembelajaran di kelas saya Pak. Nah, berarti di sana nanti biarpun Bapak mau mengatakan apa kelemahan dari pembelajaran ini sehingga saya bisa memperbaikinya untuk kemudian hari. Itulah hikmah yang dapat saya petik dari kegiatan observasi dan juga pasca observasi Pak. Ya, nanti hikmahnya itu Ibu akan melakukan perbaikan. Iya. Karena kita sebagai guru tidak berhenti belajar. Iya, belajar dan terus belajar. Ya, Pak. Tapi Bu, terima kasih atas waktunya selama ini Bu, dari Iya. pra sampai pasca dan itu semuanya sudah berjalan dan saya mohon maaf dan salah kata. Semoga Ibu menjadi guru yang terbaik. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Saya masih di sini Pak. Masih. Kegiatan pasca observasi alhamdulillah telah selesai dilaksanakan oleh Mas Cahyo sebagai Mayanti. Kegiatan pasca observasi ini secara keseluruhan sudah memuat pada alutsista, di mana di sini sudah ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Namun satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan kegiatan pasca observasi, kegiatan ini harus dibarengi dengan suasana yang rileks, santai, kemudian biasa saja, seperti dialog atau percakapan biasa. Karena kalau terlalu tegang, berarti ada mungkin beberapa jawaban atau apa yang sebenarnya sudah terpikir, tetapi sering tertinggal untuk disampaikan. Jadi lebih itu menghadirkan suasana yang enjoy, santai. Kemudian ketika bertanya kepada coach itu, usahakan setelah menanyakan pertanyaan pertama dikasih jeda sedikit. Nah, kemudian coach pun juga seperti itu. Jadi dia ketika menjawab dia bisa dengan tenang, dengan santai. Kemudian dia pikirkan dulu. Kalau selesai itu pertanyaan langsung dihajar pertanyaan berikutnya. Terkadang apa yang disampaikan itu mungkin lupa atau tertinggal. Itu yang menjadi catatan. Mungkin bisa diperhatikan ke depannya agar lebih baik. Santai saja, enjoy saja, tidak usah terkejar oleh waktu. Kalau dia enjoy, santai, pasti apa yang sebenarnya memaksimalkan potensi akan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau terburu-buru keluar juga, tapi nanti setelah terakhir mungkin ada mungkin yang nggak sampai lebar. Baik, oke, terima kasih Bu Mayanti, terima kasih Mas Cahyo. Sekianlah kegiatan pendampingan didik KKI hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Dari Pak Cahyo.